Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita sudah memasuki yang namanya bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang dirindukan oleh umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada bulan ini banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Rasa syukur kita kepada Allah menjelaskan identitas kita bahwa kita adalah seseorang yang berkeyakinan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena apa? Karena syafaat Rasulullah lah yang kita tunggu-tunggu, yang mana ketika pada padang mahsyar nanti, siksaan padang mahsyar yang begitu pedih, Rasulullah datang kepada umatnya dan mengatakan analaha, analaha, analaha. Saya yang dapat menolong kalian dan saya yang dapat memberikan syafaat kepada kalian. Kemudian Rasulullah sujud kepada Allah di panas padang mahsyar. Kemudian Allah menjawab kepada kekasihnya dengan mengatakan, wahai kekasihku, apa yang kau minta? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Allah, sudahilah siksaan padang mahsyar ini ya Allah. Kemudian Allah menjawab, wahai kekasihku, bahwasannya engkau belum meminta, sudah akan atau pasti aku kasih ya Rasulullah, ya Habiballah, wahai kekasihku. Kemudian masuklah seluruh umat kepada mizan, yaitu apa? Pertimbangan amal baik dan amal buruk. Semoga kita menjadi seorang umat yang berat timbangan kebaikannya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada bulan Ramadan ini, kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan yang mulia? Apakah karena di dalam Ramadan ini diturunkan oleh Allah yang namanya Al-Quran? Jawabannya adalah iya. Dalilnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan ini diturunkan Allah permulaan ayat Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian apakah Ramadan ini mulia? Karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang mana ganjarannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah iya. Kemudian apakah Ramadan ini mulia? Karena di dalam Ramadan Allah mewajibkan atas kita untuk bersalawat kepada Rasulullah dan untuk mengencangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah Ramadan ini mulia karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar? Jawabannya adalah iya. Nah, lantas apa yang perlu kita lakukan dalam Ramadan ini? Nah, dalam Ramadan ini haruslah bagi kita, dianjurkan bagi kita untuk mengencangkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersedekah, bersolawat, salat kepada Allah, beribadah. Pertanyaannya, apakah ibadah hanya salat? Jawabannya adalah tidak. Ibadah banyak, bukan hanya salat, sedekah, zikir. Itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah menjadikan diri kita seseorang yang rendah hati, berlapang dada, dan menjadikan diri kita sebagai seseorang yang mampu untuk menghargai orang lain dan mampu untuk membantu orang lain. Ayyuhal hadir rahimakumullah. Pada bulan Ramadan juga kita diwajibkan, dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran yang niatnya untuk Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Apakah
manusia hanyalah seseorang yang hidup di zaman Rasulullah? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena manusia adalah jamak. Berarti seluruh yang namanya manusia diwajibkan, dianjurkan untuk melaksanakan yang namanya puasa. Karena puasa adalah jembatan untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah hadirin rahimakumullah. Intinya adalah hendaklah kita memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Ramadan adalah sesuatu yang dirindukan oleh umat, terkhusus umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, pantaslah bagi kita untuk tetap bersalawat kepada Rasulullah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah dan beribadah kepada Allah. Agar apa? Agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin cukuplah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di Distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.